Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Lebih kurang ada 5 orang dan datangnya jam 10. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Merasa tidak pernah mengirim debt collector dan mereka Konkretnya cuma ngasih tahu ada orang mau mondar-mandir jam 5 tuh. Cuma tahu orang nongkrong atau motornya mogok gitu kan. Mau minta bantuan gitu, tolong Mbak Sarwenda, atau mau endorse gitu. Kolektor dari pembelian 3 mobil waktu itu kali yang mantan dikasih 1 mobil karena 200 jutanya macet jadi nggak bisa bayar angsuran. Nah, Yang warna apa? Ini gimana Bun? Bilo Bun, bukan kacang. Iya tapi kan harganya lumayan terjangkau ya kan. Jadi 3 mas. gue ex karyawan bank. Kalau akad pinjam meminjam itu ada tantangan suami istri. Si peminjam meninggoy, hutang lunas karena dalam peminjaman ada asuransi. Makanya jika RO meninggoy, hutang di rumah ini lunas. Waduh. Minta nafkah kepada mantan suaminya itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak. Tanggung jawab dikasih, tapi ketemu anak nggak bisa. Itu doang, Wenda. Kenapa kamu nggak ngaca sih? Kenapa? Gitu. Gak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. jangan juga dibilang nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki. Di sini Wendah itu mau menangis ya gitu. Mau menangis ya. Belum menangis ya. Baru mau aja. Memang mungkin karena make up-nya bagus, jadi mungkin air matanya terserap sama make up gitu, bisa jadi ya. Gitu. Ini foundation apa? Nomor berapa sih? Bagus sekali. Apa mereknya nih? Sudah, cukup sampai di sini. Diungkap fakta lagi kemenaruhan si Wendah. Ternyata furnitur yang dia bangga-banggain beli sendiri dibayarin Ruben juga, coy. Memang menaruh. Hey babar, kembali lagi di Lesku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kelanjutan nih. Kemarin udah ketemu nih katanya nih si Ruben sama si Wendah di persidangan. Nah, dan diungkap beberapa fakta dari pihak Ruben. Ternyata banyak juga ya kebohongan dan kemenaruhan Sengkuni ini. Selalu ngaku-ngaku sana-sini. Salah satunya adalah di mana katanya Wendah itu didatengin debt collector. Nah, ini udah dikasih Ruben data ya. Nah, itu ternyata bohong guys gitu katanya. Abis itu furniture yang dia bilang beli semua, ternyata Ruben juga yang bayarin. Dasar. Oke, sebelum kita lanjut update kasus ini, thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go nih. Terutama dari Rahma Fatih 8593 dari Hong Kong. Thank you. Air galonnya kurang gede, Bang. Ekspresi Bang Let's Go mewakili netizen banget. Nah, emang Let's Go kalau minum air putih itu besar-besar guys gitu. Supaya apa? Supaya sehat. Jadi kita update kasus kali ini ya. Kita lihat dulu nih. Bagaimana tanggapan Ruben waktu tahu anaknya itu diboyong pindah rumah dan nggak ngabarin Rubennya si Wendah itu. Kita lihat ya. Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin permisi. handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Ya, Saya permisi tahu ya, Pak. itu. Jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana. Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan? Gitu. Tapi udah dapat belum kok alamat barunya kok? Belum dapat alamat barunya. Saya yakin pasti tempat yang terbaik. Permisi. Juga untuk cari Gitu. suasana baru, kenalan sama anak-anak gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dilakukan demi kesenangan. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Gitu ya. Permisi ya. Makasih banyak. Makasih ya kok. Makasih banyak. Sedep omongan Ruben ya ditanya. Tadi kan Wendah ini nangis juga dia, Ben. Gimana tanggapannya? Ini antara dia mau cari aman atau main aman ya? Berarti Ruben ini udah terbiasa banget dengan sifat Pai Suchen ini ya. Tapi di pihak Wendah bilang dia udah ngechatin Ruben 1 hari sebelum dia pindah gitu katanya. Tapi ngechat Ruben ke nomornya Ruben yang diganti. Waduh, menurut kalian ini kesalahan Wendah apa kesalahan Ruben? Kalau dari komennya nih ada yang bilang ya, dengerin tuh Ruben, bilang ganti nomor, anak-anaknya tahu. HP-nya juga pasti dipegang Sarwenda. Tapi si Sarwenda ngechat sengaja ke nomor yang nggak aktif kali buat bahan Ruben tidak merespon pesannya. Itu adalah teori konspirasi netizen ya. Bener juga ya, kan anak-anaknya tuh HP-nya pasti dipegang mamanya ya gitu. Masa nggak tahu bapaknya ganti nomor? Atau memang sengaja nih, nanti ketika ditanya, ini udah saya chat Ruben, nomornya dia ganti? Loh. Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan kita. Antara nyaman sampai main aman, cetas, mantap ko Ruben, jangan terpengaruh sama actingnya. Wow. Tiba-tiba banget banyak yang belain Sarwenda itu bukan netizen bayaran kan ya? Weh, masa lebih jelas-jelas yang salah dibelain? Menurut kalian gimana guys? Ini kesalahan Ruben ganti nomor atau salahnya Wendah nih? Ini pertanyaan kita ya. Nah, nggak cuman itu, masalah debt collector. Katanya ada orang ke rumahnya Sarwenda itu sekitar malam-malam ya.
jam 10 malam 5 orang gitu ke rumahnya Wendah. Yang diduga ini adalah karena kasus lelangnya rumah tersebut, makanya dia pindah. Tapi ini semua dibantah dari Ruben. Bahkan sampai pihak Bank BCA-nya aja mengeluarkan statement gak pernah kasih debt collector. Bank BCA bisa nuntut Wendah loh. Kayak nih kamera CCTV-nya tuh 11 Juli ya. 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, itu dia guys. Jadi di sini Wendah memberikan tanda kutip ya bukti bahwa tanggal 11 Juli jam 10 malam ada 5 orang yang diduga ini debt collector itu ke rumahnya dia. Nah, tapi kalau dari Ruben bilang, dari pihaknya Ruben, dia udah nanya ke Bank BCA nih, ada nggak ngirim debt collector? Nah, pihak Bank BCA-nya bilang kapan Bang? Karena tidak merasa mengirimkan debt collector. Dan anehnya juga ya, Let's Go juga punya utang guys. Kita semua pasti pernah utang ke bank ya, ke KUR, BRI, kemana-kemana gitu. Dan kalau kita nunggak 3 bulan aja gitu, itu udah di telepon biasanya, udah di telepon itu pasti gitu. Jarang banget ada orang ke rumah, dan orang ke rumah itu biasanya siang-siang atau sore-sore di atas jam 5 sore karena tahu kita itu habis pulang kerja gitu. Dia datang bawa map, dan tampang debt collectornya tuh bukan preman ya, lebih ke pegawai kayaknya ya. Pegawainya datang gitu memberikan surat dan lain-lain gitu. Nah, ini pertanyaannya, yakin nggak Sarwendah ini orang datang ini memang debt collector dari bank karena masalah rumah itu? Nah, yakin nggak nih pertanyaannya? Karena dia cuma memberikan CCTV doang. Ada orang mondar-mandir gitu. Kenapa nggak suruh pembantunya atau satpamnya, kalau mereka punya satpam atau sopirnya, tanya, Bapak ini siapa? Dari debt collector, mau nagih utang. Bapak dari bank mana? Kalau dia jawab, oh memang ini saya debt collector dari pihak Bank BCA, mau ngambil rumah ini. Nah, itu bisa dijadikan bukti yang sangat konkret. Sedangkan petunjuknya atau bukti dari Wendah aja nggak, kurang konkret menurut Let's Go ya. Kurang konkret, dia cuma ngasih tahu ada orang mondar-mandir jam 5 tuh. Cuma tahu orang nongkrong atau motornya mogok gitu kan. Mau minta bantuan gitu, tolong Mbak Sarwendah, atau mau endorse gitu. Ya kan gitu. Kurang konkret menurut kita. Tapi kalau dari pihak Minola itu konkret karena dia nanya orang banknya langsung gitu. Menurut kalian lebih masuk logika yang mana nih? Ya, tapi jangan tertipu sama wajah cantiknya ya. Wajah dan permainan taktiknya memang cantik nih. Sama ya soalnya dua-duanya. Licin juga nih. Kelakuan sama kulitnya mulus dan licin. Kalau ada yang bilang, kan utangnya Ruru banyak Pak. Bukan cuma rumah, tapi ada mobil-mobil juga. Ruru mah enak, tinggal ganti nomor HP. Yang diganggu kan Wendah dan anak-anak. Nah, Ruben tiap hari kelihatan di TV, nggak susah nyari Ruben kalau mau nagih. Debt collection dari pembelian 3 mobil waktu itu kali, yang Manda dikasih 1 mobil karena 200 jutanya macet, jadi nggak bisa bayar angsuran. Nah, ini juga guys. Ternyata kalau kalian tahu ya, nah di video ini. Bagus banget deh, Bun. Bagus. Mau yang warna apa? Gimana, Bun? Mau nggak? Mau yang warna apa? Ini mobil loh, Bun, bukan kacang. Iya, tapi kan harganya lumayan terjangkau ya kan? Maksudnya Bunda mau beliin aku? Iya, mau yang warna apa? Ini orang berpuasa, guys. Bun, aku sih suka ini, Bun, rose pink, Bun. Cakep banget, Bun. Jadi lu rose pink ya? Jadi 3 mas. Aku ambil yang Urban Mint, rose pink 2. Rose pink 2, Iya. Urban Mint 1. Iya. Oke. Nah, ini ada tayangan jejak digital bahwa Wendah ini beli 3 mobil untuk anak buahnya. 3 mobil katanya guys, buset. Apakah ini yang dimaksud dengan komen tadi? Pembelian 3 mobil yang Manda dikasih 1 mobil. Nah, ini mobilnya semua cash? Atau ada yang dikredit? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu.
Bahkan ada juga yang komen, ini gue ex karyawan bank. Kalau akad pinjam meminjam itu ada tantangan suami istri. Kalau di KTP menikah, kecuali di KTP-nya duda, baru sendiri yang tanda tangan. Dan jika si peminjam meninggoy, hutang lunas karena dalam peminjaman ada asuransi. Makanya jika RO meninggoy, hutang di rumah ini lunas. Waduh, ini teori konspirasi semakin menarik ya. Oh, paham-paham. Jadi nyambung nih waktu Ruben sakit. Nah. Apakah ini ada hubungannya dengan teori konspirasi penumbalan dan pesugihan? Ini pertanyaan kita ya gitu. Kalau Ruben sampai meninggoy, utang rumah lunas ya? Dan bener juga nih, Lesko juga salah satu family itu kerja di bank ya. Dan kalau emang udah menikah, suami istri dua-duanya tanda tangan gitu. Jadi nggak mungkin si istri ini nggak tahu bahwa berapa ada utang pinjaman di bank sama suami, berapa yang belum dibayar. Karena dua-duanya tanda tangan, dan dua-duanya waktu tanda tangan ada ketentuan berani nggak bertanggung jawab atas hutang ini. Dan dua-duanya secara sadar setuju bahwa mereka berdua, oke, kita setujuin utang ini. Tapi kalau tiba-tiba si istri kaget, ada debt collector, ada apa ini? Siapa yang berhutang? Itu suami saya, bukan hutang saya. Waduh. Padahal yang tinggal di sana bukan si Ruben ya. Nah, atau jangan-jangan Mamio ini punya utang to pay later? Tanya aja ya. Bukan cuma utang Ruben nih. Loh. Karena kalau utangnya Ruben yang dicari kan Ruben. Bukan Sarwenda ya. Kenapa debt collector ini nyarinya Sarwenda mulu? Loh. Padahal Ruben lebih gampang ditemuin ya. Ruben kan udah pasti di brownies dia tiap hari kan. Tinggal datang ke Trans 7 aja, gampang gitu. Tapi yang dicari Wendah mulu. Apa jangan-jangan sebenarnya Wendah punya utang terselubung? Nah, di pertanyaan kita. Terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri. Bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja. Ini juga aneh guys. Kalian melihat dari statement Wenda ini ya, menurut Lesko di parenting yang aneh. Dia kan emosi ya, ceritanya dia emosi. Dia bilang selama 6 bulan ini kita udah nggak minta atau kita udah menafkahi anak dengan biaya duitnya sendiri gitu. Nanti kalau semua biaya tentang anak langsung aja ke anaknya. Berarti di sini Wenda itu memberikan anaknya tanggung jawab atau kuasa penuh untuk mengelola duit yang akan dikasih Ruben. Apakah seperti itu di pertanyaan kita ya? Talia, ntar uang sekolah kamu langsung bayar sendiri ya, minta bapakmu transfer. Oh seperti itu ya gitu. Wah, mah aku belum bayar les, minta bapakmu sendiri. Gitu. Kenapa nggak mama aja yang bayarin lesnya gitu? Ini semua gara-gara bapakmu nih. Kalau bapakmu kemarin nggak bilang ribut-ribut, mama yang bantuin bayar, bapak transfer ke mama transfer ke tempat les. Kalau sekarang kamu yang urus semuanya. Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan kita ya. Masalahnya cuman kenapa semua tanggung jawab dikasih tapi ketemu anak nggak bisa? Itu doang Wenda, kenapa kamu nggak ngaca sih? Kenapa? Gitu. Dan Ruben ini memberikan fakta semua transferan karena Wenda di awal itu bilang semua rumah, interior, dan juga kebutuhan anak semua dia yang tanggung. Kan Ruben tinggal kasih fakta doang, kasih jawaban doang bahwa enggak kok, semua anak-anak biayanya masih saya bayar gitu. Rumah masih saya bayar, tapi saya nggak bisa ketemu anak. Karena susah, itu doang. Kenapa sekarang jadi Talia yang disuruh bayar les sendiri gitu. Ngurusin duit dari Ruben sendiri, kenapa? Nah ini pertanyaan kita ya. Saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Ya? Jangan juga dibilang nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki sebelum ibunya dipojokkan karena kami mengunggah fakta. Bagaimana ini cara ibunya mendidik anaknya kalau misalnya anaknya hanya mendapatkan informasi yang sepihak? Lalu bagaimana kalau misalnya Ruben yang memenangkan gugatan hak asuh anak itu? Ya anak-anaknya pindah, tinggalnya sama Ruben. Ini kan hanya masalah pindah aja. Dulu di sana, sekarang di sini. Apakah itu juga akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu? Tidak. Bahkan Ruben menjamin. Dia akan memberikan contoh.
Begini loh, kalau anak-anak itu sama kita, tetap berikan kesempatan anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Itu dia guys. Waduh. Kita lihat di sini Wendah itu mau menangis ya gitu. Mau menangis ya. Belum menangis. Baru mau aja. Memang mungkin karena make up-nya bagus, jadi mungkin air matanya terserap sama make up gitu, bisa jadi ya gitu. Ini foundation apa? Nomor berapa sih, bagus sekali, apa mereknya nih? Pertanyaan kita ya gitu. Dan di sini juga Wendah selalu bilang, saya nggak pengen kalau anak-anak udah gede melihat kejadian ini. Masalahnya melihat kejadian apa sih? TikTok mesra dengan pacarnya gitu. Pacar emaknya bagaimana nih, pertanyaan ya. Kalau ada yang komen bilang Sarwendah pasti udah kerja keras untuk mengeluarkan air mata. Sayang air matanya nggak mau keluar. Mungkin udah habis, udah nangis kemarin-kemarin gitu. Mungkin ya gitu. Air mata, kami sudah berusaha sebaik mungkin dulu. Semangat Sarwendah, kamu adalah wanita kurir. Kurir maksudnya mungkin kurang air gitu. Jadi kering matanya gitu ya gitu. Anak mana yang suka lihat ibunya bilang anjay ke bapaknya? Iya sih, kemarin kan kalau jejak digital saya takut anak saya mungkin ngeliat saya bilang ke bapaknya anjay atau cangcong. Mungkin dia takut keborokan dia sendiri dilihat sama anaknya gitu mungkin ya, pertanyaannya. Omongan dia kenapa bertolak belakang dengan tindakannya ya gitu. Dia bilang demi kebaikan anak tapi dia sendiri tidak menaati peraturan pengadilan 4 hari dan dia 3 hari di bapaknya. Dan dia selalu bilang demi kebaikan anaknya, justru dia sendiri yang mempertontonkan atau mencontohkan anaknya tindakan yang tidak baik untuk ditonton oleh anak di depan layar. Bener juga sih. Dia selalu bilang saya berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik, tidak ingin anak saya seperti bla bla, tapi yang tidak menaati peraturan yang dia buat atau kedua belah pihak buat siapa? Ya Wendah kan gitu. Jelas-jelas pengadilan loh. Pengadilan yang udah mutusin loh. 4 hari di Wendah, 3 hari di Ruben. Tapi nggak kejadian. Gitu. Dengan alasan Ruben nggak nanya gitu. Atau anaknya sibuk gitu. Berarti kan di sini yang gagal menjaga hubungan baik ini, hubungan baik Wendah dan Ruben adalah siapa? Nah, ini pertanyaan kita. Karena nggak cuma itu ya, dari jejak digital, debt collector ini udah datang ke rumah Wendah ini dari tahun 2025 guys. Ini salah satunya guys. Detik-detik rumah Sarwendah didatangi debt collector. Ini kalau dari videonya, let's go waktu lihat ini di TikTok nih sekitar tahun 2025 guys. Didatangi debt collector. Aku ke psikolog ya. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Kaget nggak, takut nggak, gitu aja. Apalagi aku kan perempuan. Nah, itu dia guys. Jadi dari tahun 2025, dari tahun lalu juga udah ada debt collector ke sana. Dan kita bisa lihat egonya yang nggak turun nih siapa. Kalau let's go jadi Wendah ya. Kalau misalnya let's go jadi Wendah. Ini kan cicilan lagi sedikit lah. Kalau debt collector datang, let's go tanya. Ini masalah debt collector ini kamu datang masalah apa? Masalah duit belum dibayar nih cicilan. Ya udah aku bayar dulu, baru kontak ke Ruben. Ya, gitu. Ruben, Cong. Ini lu nggak bayar cicilan ya? Ini gue talangin dulu nih, gitu. Tanya, lu kenapa nggak bayar cicilan? Oh, karena lu nggak bisa ketemu anak. Udah, lu gue kasih ketemu anak dulu deh, gitu. Tapi lu lanjut ya bayar cicilan ya. Jadi, Wendah bayarin cicilan dulu sementara. Nanti Ruben rembes ke Wendah. Nah, habis itu kalau rumah ini udah lunas, rumah ini kan jadi warisan untuk anak-anaknya. Jadi, mereka berdua udah nggak perlu ngasih warisan lagi ke depannya, gitu loh. Lebih gampang mana? Bayarin dulu cicilannya daripada dia tanda kutip pindah atau beli rumah ke rumah yang baru gitu. Ya kan? Lebih ribet. Dia lebih suka yang ribet ternyata guys. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Dia pindah rumah karena takut didatangin debt collector, tapi dia buat video, kita baru pindah rumah. Kan debt collector pindah ke rumah yang Wendah dong gitu. Oh, Mbak Wendah udah pindah rumah. Rumahnya barunya di mana? Oh, di sono. Ya udah kita samperin. Ya kan pindah debt collector dong gitu. Ya dikejar dong. Masalahnya yang nggak selesai gitu. Ini logikanya kemana bro? Gitu. Kalian setuju dan ngerti maksud let's go nggak? Ya kan? Apalagi anak-anaknya nanya sekarang, kenapa kita pindah rumah mah? Kenapa sekarang aku harus bayar balet dan bayar sekolah sendiri mah? Gitu. Kenapa pas sekarang papa transfer duit ke aku langsung mah? Gitu. Kan anak ini akan bertanya, kenapa mah? Kenapa sekarang aku jadi ribet mah? Gitu. Positif mamanya akan bilang ke anaknya, karena ini semua salah mama. Mama egois nak. Mama yang tidak sanggup untuk menyelesaikan perselesaian ini, pertikaian ini nak. Ini semua salah mama. Nah itu positif 1. Kalau negatif 1, ini semua gara-gara bapakmu yang cong itu. Bapakmu memang ribet sekali ya. Itu kan ini kita semua pindah gara-gara siapa? Coba kalau bapakmu nggak keluar-keluar di media dan nggak punya pengacara, kita semua nggak akan pindah. Ya.
Kamar kamu yang ada perosotan sekarang udah nggak ada lagi kan? Kamu harus menanamkan kesalahan bapakmu ini. Nah, apa seperti itu nih pertanyaan kita ya. Dan nggak cuma itu guys, satu lagi. Furniture. Dimana Wendah ini selalu bilang furniture semua dia yang beliin. Ternyata diberikan fakta sama Ruben dan pengacaranya bahwa Ruben membelikan furniture sebesar 3 miliar rupiah dan duitnya diminta di depan. Nah, Isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. 3 miliar, bro. Uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Nah, ini kan kecurigaan kita kemarin di waktu Wendah bilang dia yang ngisi furniture dan lain-lain. Kita selalu bilang, ini Wendah ngisi furniture nih duitnya dari mana? Apakah duit dari Ruben apa bukan? Ternyata sudah terbongkar bahwa duitnya sebesar 3 miliar rupiah itu dari Ruben Onsu. Satu lagi fakta mencengangkan. Nah, ya kan gitu. Jadi kita bisa melihat aja deh yang mana punya bukti dan fakta, yang mana punya cerita dan halu. Harus lunas gitu. Halunya itu harus lunas gitu. Lunasnya di depan ya itu. Nah, ini pertanyaan kita semua guys. Itu dia yang bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.